Selama kita memeriksa firman kebenaran mengenai Melkisedek dan Paskah, mari kita pastikan melalui Alkitab apakah berkat Tuhan yang terkandung dalam Paskah. Dalam Alkitab, Yesus digambarkan sebagai anak domba, gembala yang baik, nabi, dan juga imam besar. Imam besar ialah tokoh utama yang memimpin korban-korban. Kalau begitu, mengapakah kepada Yesus diberi gelaran imam besar menurut peraturan Melkisedek? Gelaran seperti itu tidak diberikan tanpa sebab. Ini diberikan karena hubungan penting antara Melkisedek dengan keselamatan umat surgawi. Mengapakah demikian? Hari ini, marilah kita menemui kebenaran Paskah melalui Melkisedek. Mari kita baca buku Ibrani bab 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, di sini, siapakah anak itu? Yesus. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya di atas salib. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan, menurut peraturan Melkisedek. Kerja yang Yesus lakukan adalah demi keselamatan kita. Menurut buku Ibrani bab 9 ayat 27, berapa kali Dia akan menyatakan dirinya untuk mengurniakan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia? Dia akan datang kali kedua. Tujuan Kristus datang ke bumi ini pada kedatangannya yang pertama dan kedua adalah sama, untuk membebaskan manusia daripada kuasa dosa dan maut, serta menyelamatkan mereka yang diikat kepada dosa dan maut. Kalau begitu, apakah maksud bahwa Tuhan yang datang ke bumi ini untuk memberi kita keselamatan memegang gelaran imam besar? Apakah peranan imam? Peranan imam adalah mempersembahkan korban. Dalam istilah hari ini, kita dapat memahami korban sebagai ibadah. Dia mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Walaupun Yesus ialah Tuhan yang layak dilayani oleh semua manusia, Dia datang ke bumi ini dalam sebagai imam besar untuk mengajar kita cara ibadah yang membolehkan kita diselamatkan. Dalam peraturan, apakah Dia ialah imam besar? Tertulis, Dia ialah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sekarang, marilah kita memeriksa Alkitab untuk memahami siapakah Melkisedek terlebih dahulu. Buku Kejadian bab 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa apa? Roti dan anggur. Ia apa? Seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Apabila Abraham kembali dengan kemenangan dari peperangan, dia berjumpa Melkisedek yang membawa roti dan air anggur untuk memberkati dia. Pada masa itu, korban adat yang dipersembahkan oleh imam melibatkan penumpahan darah. Darah domba, kambing atau burung merpati adalah perkara biasa. Namun Melkisedek menggunakan roti dan air anggur. Itu agak luar biasa. Itu bukan cara biasa untuk mempersembahkan korban.
Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Mari kita lihat ayat 18 sekali lagi. Ia seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Tuhan yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1/10 merujuk kepada persepuluhan. Kepada siapakah persepuluhan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan diberikan? Ia diberikan kepada Melkisedek. Buku Ibrani bab 5 menyatakan bahwa Yesus ialah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Oleh itu, apabila Yesus mempersembahkan korban, apabila dia beribadah, apakah yang harus dia bawa? Marilah kita mencari jawabannya dalam buku Matius bab 26. Mari kita baca bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti, tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Mari kita lihat ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Dia mengambil cawan dengan air anggur Paskah dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebab itulah Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melalui Paskah, dia mengucap syukur atas roti itu sambil berkata, "Inilah tubuhku." Kemudian, dia mengambil cawan berisi air anggur, mengucap syukur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebab itulah Alkitab menjelaskan hubungan antara Melkisedek dalam perjanjian lama dengan Yesus Kristus, yaitu Melkisedek dalam perjanjian baru sebagai bayangan dan realiti. Melalui cara ibadah Melkisedek, Tuhan mengajar kita hari ini bahwa melalui roti dan air anggur, Dia mengurniakan kita berkat, pengampunan dosa, kehidupan kekal, dan pembebasan daripada malapetaka. Sama seperti Abraham menerima berkat fisikal dengan roti dan air anggur daripada Melkisedek fisikal, hari ini kita menerima kedua-dua berkat kehidupan kekal dan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus, yaitu Melkisedek rohani.